hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak. Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Foto TV, insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, senang sekali rasanya masih bisa menyapa para pemirsa Foto TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla melalui acara yang selalu kita nantikan, program live interaktif. Insyaallah pada kesempatan kali ini bertemakan kembali ke hadis Nabi bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil hafizahullah taala. Dan alhamdulillah kita telah terhubung bersama beliau melalui dari kediaman beliau di Martapura. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, kaif hal Ustaz? Bikhair Ustaz? Alhamdulillah, Masya baik, Allah. sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla dan diberikan Betul. umur panjang sehingga kita bisa terus menuntut ilmu kepada Ustaz. Amin ya Rabb. Baik, syukran Ustaz. Insyaallah kita akan bersama Ustaz selama 1 jam mendatang Ustaz. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dan insyaallah kita juga akan menjawab pertanyaan dari telepon nantinya Ustaz. Baik Ustaz. Baik, sebelum kita mulai program acara pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan beberapa informasi kepada para pemirsa Foto TV. Ya, perlu diketahui bahwasanya program live interaktif ini memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan. Jadi, persiapkan pertanyaan sesuai dengan tema, yaitu kembali ke hadis Nabi. Kemudian tak lupa pula kami juga ingin menyapa para pemirsa yang ikut mengikuti acara ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kemudian kami juga ingin mengajak para pemirsa untuk bisa berjuang bersama kami memperjuangkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Baik, syukran wa jazakumullah khairan. Baik, untuk mempersingkat waktu Ustaz, insyaallah kita akan sembari menunggu penelpon masuk Ustaz, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke dewan redaksi kita Ustaz. Ya, kita mulai sekarang Ustaz ya. Pertanyaan pertama Ustaz dari Aan Andika di Lampung, Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apa hukum meminta-minta sumbangan di jalan umum untuk membangun masjid? Syukran, jazakumullah khairan. Fadhal Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, apa hukum meminta sumbangan di jalan-jalan untuk pembangunan masjid? Pertama ya, tentu membangun masjid ya itu merupakan amal jariah yang luar biasa, amal yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disuruh tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan janganlah kalian tolong menolong dalam kejelekan. Maka kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Termasuk dalam hal ini tolong menolong dalam pembangunan masjid, orang mencarikan dana atau membuka donasi untuk pembangunan masjid, tentu ini adalah sesuatu bentuk tolong menolong dalam kebaikan selama untuk kepentingan umum, bukan kembali kepada kepentingan dia pribadi. Tetapi tentulah ketika kita ingin tolong menolong dalam kebaikan seperti membuka donasi dan semisalnya, tentulah kita memperhatikan beberapa hal. Pertama adalah kita memperhatikan regulasi yang ada di pemerintahan ya. Tentu di negara kita ini punya aturan-aturan tertentu ya, dan setiap daerah mungkin berbeda antara satu tempat di tempat lain. Maka jangan sampai ketika kita mencari dana atau sumbangan untuk membangun masjid melanggar regulasi yang ada di pemerintahan. Ya misalnya
seseorang membuka ya mencari dana misalnya di pinggir jalan dia minta-minta padahal ada aturannya misalnya dilarang, maka ini tidak boleh ya karena ini akan melanggar aturan yang ada. Maka pertama harus dilihat regulasi yang ada di pemerintah setempat. Kemudian yang kedua ya apakah diizinkan misalnya seseorang itu menaruh atau seseorang minta-minta di jalan-jalan apakah diizinkan di pemerintah setempat atau tidak. Maka ini harus diperhatikan ya aturan-aturan yang ada. Kemudian yang kedua adalah seseorang melihat bahwasanya ketika dia tolong menolong tersebut murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk kepentingan dia pribadi. Misalnya dia mencari donasi kemudian dia dapat persentasi misalnya dari jumlah uang yang dia cari. Maka ini tentu tidak boleh. Ya ini masuk di dalam tasawwul minta. Tapi murni semuanya kembali kepada untuk pembangunan masjid. Maka kalau dua hal ini diperhatikan, pertama memperhatikan regulasi yang ada, aturan pemerintah seperti apa, misalnya seseorang diperbolehkan membuka donasi dan seterusnya. Yang kedua adalah dia tidak mengambil sepeser pun untuk dirinya, tetapi semuanya untuk kepentingan umum, semuanya dikembalikan kepada pembangunan masjid. Maka insya Allah kalau terpenuhi dua syarat ini, seseorang membuka donasi, mencari donasi untuk pembangunan masjid dan semisalnya, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan, ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan ke selanjutnya Ustaz. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Kalimantan Timur Ustaz, Kota Balikpapan, yang bertanya bernama Adi Sahroni. Ustaz, ana menikah dengan anak di luar nikah. Ana dinikahkan oleh wali hakim di KUA atas persetujuan dari istri ana sekarang dan didampingi sama kakeknya. Kakeknya telah memberitahukan petugas KUA bahwa calon pengantin anak di luar nikah. Ya, ana pada saat itu belum tahu kalau istri ana anak di luar nikah. Pertanyaannya, apakah sah nikah ana dengan istri ana yang diwakilkan oleh wali hakim di KUA tapi menyebutkan binti bapak biologis istri ana? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Iya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ini sebetulnya pertanyaan sangat berat ya, tentang karena masalah seseorang mendapatkan anak yang mana anak itu dihasilkan dari hubungan yang tidak syar'i. Ya, dihasilkan dari hubungan tidak syar'i. Tentu ya permasalahan yang sangat besar. Tapi intinya di sini adalah poin yang terpenting adalah ikhwah ini sudah menikah dengan wanita tersebut, kemudian yang menjadi walinya adalah wali hakim. Selama ya hakim itu sudah dijelaskan secara detail, ya setelah dijelaskan nih KUA dan yang lain setelah dijelaskan secara detail bahwasanya ini anak di luar nikah, kemudian dia mengatakan dia yang menjadi walinya, dijelaskan secara detail, maka insya Allah pernikahannya sah, tidak ada masalah. Ya pernikahannya sah, tidak ada masalah. Adapun masalah anak zina dinasabkan kepada ayahnya, ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Ya masalah khilaf di kalangan para ulama. Ya. Tetapi intinya di sini selama tadi wali hakim tadi sudah dijelaskan secara detail tentang wanita tersebut, ya kedudukan wanita tersebut gimana, kemudian dia mengatakan dia menjadi walinya, berpindah kepada dia misalnya ke walinya, mungkin dia menganggap tidak sah nisbat itu kepada ayahnya atau tidak sah ayahnya menjadi wali, ya kalau dia memandang demikian maka insya Allah tidak ada masalah, ya nikahnya nikah sah. Yang penting dijelaskan kepada hakim, maka ini sudah selesai, aman dia, ya tidak mengapa. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya. Sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk Ustaz. Kita lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di dewan redaksi kita. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Lutfi di daerah istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya hobi naik gunung. Jika saya dan rombongan 4 orang mendakinya di hari Jumat, kemudian menjumpai waktu zuhur saat masih dalam pendakian, apakah sebaiknya kami mengadakan sholat Jumat berempat orang ataukah sholat zuhur saja? Jarak rumah dengan base camp gunung adalah 42 km. Apakah bisa dijamak qasar? Masya Allah. Syukran, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya.
Pertama, kalau seandainya jarak itu ada jarak safar, dianggap itu safar. Kalau misalnya kita naik gunung tersebut dianggap safar oleh masyarakat kita setempat di tempat kita, maka insya Allah ya dia dihukumi sebagai seorang musafir. Adapun seorang musafir boleh dia tidak sholat Jumat. Ya, seorang musafir boleh dia tidak sholat Jumat. Maka kalau seandainya dia ingin sholat Jumat, apakah boleh? Insya Allah juga boleh. Kalau seorang musafir itu boleh dia melaksanakan juga sholat Jumat. Intinya seorang musafir itu boleh dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Kalau dia tidak melaksanakan sholat Jumat, maka dia ganti dengan sholat zuhur. Maka dia ganti dengan sholat zuhur dengan melaksanakan 4 rakaat. Pertanyaannya, apakah boleh dijamak zuhur dengan asar di hari Jumat? Dan ini juga masalah khilaf di kalangan para ulama. Terjadi khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini. Sebagian ahli ilmu menganggap tidak boleh menjamak antara zuhur dengan Jumat. Karena kata mereka jamak itu terjadi antara zuhur dengan asar. Sedangkan Jumat dengan asar itu tidak ada dalilnya. Yang ada adalah jamak itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sedangkan Jumat kata mereka sholat tersendiri, bukan sholat zuhur. Maka berdasarkan ini mereka mengatakan tidak boleh menjamak dan mengqashar. Sebagian ahli ilmu melihat bahwasanya boleh menjamak dan boleh mengqashar seseorang ketika di hari Jumat. Kenapa? Karena mereka mengatakan Jumat itu pengganti sholat zuhur. Kata mereka bahwasanya kalau orang itu ketinggalan Jumat, maka apa yang akan diganti? Pastilah akan diganti dengan sholat zuhur. Maka berdasarkan ini kata mereka Jumat itu pengganti sholat zuhur. Maka pengganti itu mengambil hukum asal. Kalau asalnya zuhur itu boleh dijamak dan diqashar, maka Jumat itu pun juga boleh dijamak dan diqashar. Wallahu a'lam. Pendapat yang kedua ini dari segi pendalilan, dari segi kaidah ya lebih kuat daripada pendapat yang pertama. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Dan pembahasan ini juga ternyata sudah ada produk fatwanya Ustaz dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Masya Allah. Baik Ustaz, kita sepertinya sudah terhubung dengan penelpon pertama kita Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Fatwa TV ya. Boleh tanya? Ya. Fadhal, Pak. Ya. Fadhal, Pak. Silakan bertanya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ustadz, izin bertanya Ustadz, ini anak saya mau ikut perlombaan mengaji, sambung ayat. Nah, sambung ayat, lomba mengaji. Cuman ini saya yang agak ragu, ketika mau mendaftar harus bayar 25.000. Nah, perlombaan semacam ini apakah diperbolehkan pakai bayar 25.000 ini? Apa ada goror atau bagaimana? Mohon masukannya Ustadz, mohon solusinya. Jazakallah khairan Ustadz. Waalaikumsalam barakallahu fikum. Cukup Bapak ya? Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Fadhal Ustaz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, musabaqah itu boleh tidak seseorang di dalam perlombaan itu mengambil hadiah. Para ulama mengatakan, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan la sabaqa ila fi khuffin aw hafin aw naslin. Kata Nabi SAW tidak ada lomba itu yang mengambil hadiah kecuali pada pacuan kuda, kemudian lomba memanah ya. Maka ini yang boleh seseorang mengambil hadiah. Para ulama mengkiaskan dengan 3 lomba ini yaitu yang berkaitan dengan agama. Maka berkaitan dengan agama kata mereka boleh mengambil hadiah. Adapun selain yang tidak ada hubungannya dengan agama, ya maka mereka mengatakan tidak boleh mengambil hadiah. Nah, yang berkaitan dengan agama ini boleh mengambil hadiah. Taib, hadiahnya itu datang dari pihak yang berlomba ataukah dari pihak yang ketiga. Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah hadiah itu harus datang dari pihak yang ketiga, bukan dari pihak yang berlomba. Datang dari pihak ketiga, sponsor misalnya, itulah yang memberikan hadiah kepada perlombaan-perlombaan yang sifatnya syar'i, seperti tadi lomba sambung ayat, lomba sambung menyempurnakan hadis dan semisalnya. Maka yang memberikan hadiah itu adalah dari pihak ketiga. Apakah boleh seorang peserta dibebankan biaya
kemudian dari biaya itu diambil nanti dibelikan hadiah dan semisalnya, maka wallahu a'lam pendapat yang rajih ya yang saya yakini itu tidak boleh, harus dari pihak ketiga. Tetapi kalau misalnya diambil biaya untuk bukan dibelikan hadiah tapi untuk keperluan peserta itu sendiri, semua peserta dapat fasilitas ini. Contoh misalnya diambil uang 25.000 untuk dibelikan makan siangnya misalnya. Kebetulan ada makan di sana, maka uang itu digunakan untuk kebutuhan dia makan dan semisalnya. Maka semua orang dapat hal semacam ini. Dan uang itu hanya digunakan kebutuhan yang sifatnya dikembalikan kepada peserta, maka insya Allah tidak masalah. Ya selama ya itu dikembalikan kepada peserta semua, masing-masing peserta mendapatkan haknya dengan sesuai dengan uang yang dia bayar tersebut. Misalnya dia bayar uang 25.000 dikasih makan, kemudian dikasih snack misalnya, yang mana snacknya seharga demikian, maka ini insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau diambil 25.000 tersebut untuk dijadikan hadiah atau diambil dari hadiah, maka wallahu a'lam yang saya yakini bahwasanya tidak boleh, karena hadiah itu datang dari pihak ketiga. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaannya Ustaz yang sudah masuk di dewan redaksi kita. Pertanyaan dari Masrul di Sumatera Barat, Ustaz, Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga selalu dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Ada postingan yang mengatakan saat perang Uhud di mana Rasulullah terluka, tapi Rasulullah menampung darah tersebut agar tidak menetes ke bumi. Kalau menetes maka Allah akan mengadab kaum tersebut. Apakah sahih cerita tersebut Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Saya baru dengar juga ceritanya, tetapi secara sekilas ya dari sisi matan itu juga terdapat mungkin beberapa kemungkaran. Ya, terdapat beberapa kemungkaran. Di antara kemungkarannya adalah ya tadi kalau darah Nabi jatuh, kemudian Allah akan mengadab penduduk bumi. Tentu ini bertentangan dengan waqa'i ya, kejadian yang banyak dialami oleh Nabi. Darah beliau ditumpahkan, Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab. Contoh misalnya ketika Nabi pergi ke Taif, ya darah beliau mencucur, ya dilempar batu dan dilindungi oleh Zaid bin Haritsah, ya sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya saking sedihnya beliau ditolak dakwah beliau, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab, ya tidak mengadab ahlu Taif. Dan juga ketika Nabi berada di Mekah, bagaimana beliau disiksa, ya diganggu oleh orang kufar Quraisy, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab. Maka wallahu taala alam, dari zahir dari cerita tersebut ya terdapat kemungkaran dalam sisi matanya, dan saya juga baru dengar hadis tersebut. Wallahu alam. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, kami ingin mengajak pemirsa kaum muslimin, pemirsa Foto TV untuk bisa memaksimalkan kesempatan emas ini bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Bertanya langsung melalui siaran telepon, bisa menghubungi nomor kami nantinya di 021 2123 2333. Ya, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Ya. Kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan dari Andi Fatimah, Ustaz, di Sulawesi Selatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami, Ustaz, apakah boleh menunda untuk berangkat umroh dengan alasan karena masih ada pekerjaan atau amanah sebagai guru dan sulitnya pengurusan pengajuan cuti untuk dilakukan dan berniat untuk berangkat umroh setelah masa pensiun nanti insyaallah. Syukran, jazakumullah khairan. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, haji dan umrah wallahu taala alam keduanya itu wajib ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya wajib atas manusia ya untuk Allah Subhanahu wa taala ya untuk mereka berhaji bagi orang yang mampu. Maka haji dan umrah itu disyaratkan, di antara syaratnya adalah dia mampu. Dia memiliki kemampuan. Kemampuan yang dimaksudkan di sini adalah pertama kemampuan dari sisi finansial, dari sisi harta, dan yang kedua adalah dari sisi fisik. Ya, maka kalau orang terpenuhi dua hal ini, kemampuan ini, maka wajib dia berhaji. Maka
Pertama adalah kemampuan dari harta. Kalau di hartanya tidak cukup, maka tidak ada kewajiban dia untuk haji. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dari fisik, ya, kemampuan untuk bisa berangkat. Nah, ini tentu banyak kaitannya, baik itu fisiknya, kemudian adalah waktu dia berangkat. Karena bisa jadi orang mungkin dari sisi fisiknya kuat, tetapi mungkin ada hal-hal yang berkaitan itu dia tidak bisa berangkat. Misalnya dia tidak dapat visa untuk berhaji, ya, dia ngurus tapi tidak dapat visanya, maka ini dia tidak wajib karena tidak ada kemampuan di sini. Atau seseorang misalnya dia bekerja di satu instansi, kemudian tidak bisa dia izin untuk umrah, tidak bisa dia izin untuk haji. Kalau dia izin, maka dia akan dikeluarkan dari perusahaan atau dipecat atau di PHK dia, maka ini juga tidak ada kemampuan, ya, karena orang semacam ini tidak memiliki kemampuan untuk berhaji. Ya, walaupun kita katakan haji itu wajib, tetapi kondisinya semacam ini, maka dia tidak ada kewajiban. Kalau seandainya menyebabkan orang itu dipecat, di PHK atau kena sanksi yang tegas misalnya dan membahayakan pekerjaannya dia, maka ini insya Allah, ya, mereka tidak wajib saat itu berhaji. Maka haji dan umrah, ya, dia menjadi wajib ketika terpenuhi syarat-syarat. Jadi itu syaratnya adalah berkemampuan baik secara fisik ataupun dari sisi harta, dan fisik ini sangat erat kaitannya dengan banyak hal, ya. Adanya kesempatan untuk bisa berangkat, kemudian adanya waktu, ya, yang memungkinkan dia bisa berangkat, kemudian sesuai dengan aturan-aturan, karena banyak orang punya harta tetapi dia tidak bisa berangkat haji karena tidak terkendala dengan regulasi yang ada, ya. Mungkin dia punya harta banyak tapi mungkin usianya 80 tahun terkendala, tidak boleh haji misalnya pada usia yang di atas 70 atau di bawah atau di atas 60. Mungkin ada demikian. Atau ada seseorang harta tapi terkenal dengan penyakit, dia punya penyakit tidak memungkinkan dia bisa berhaji. Maka sesuai dengan pertanyaan tadi, bahwasanya yang beliau sebutkan tadi itu merupakan uzur syar'i, bahwasanya dia tidak bisa izin, tidak dikasih izin oleh atasannya dan yang lainnya. Maka kalau dia tidak bisa izin, tidak dikasih izin, maka uzur syar'i dia boleh dia mengakhirkan hajinya dan umrahnya. Wallahu a'lam. Insyaallah, Ustaz. Syukran. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, Ustaz, kita telah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Ya, ada Bapak Akbar dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilahkan Bapak Akbar pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, dan ini lebih ke nasihatnya. Karena anak Akbar dari Jakarta itu insya Allah bulan depan anak akan menikah oleh salah satu akhwat, dan alhamdulillah anak diterima oleh akhwat tersebut, yang mana akhwat ini lebih untuk ilmunya lebih tinggi dibandingkan anak yang Masya Allah. Seperti misalnya hafalannya itu lebih banyak dibandingkan anak, dan dia background juga latar belakang usaha pondok dan usaha universitas Islam. Sementara anak background umum dan belum hanya mengaji kajian rutin saja. Ya. Untuk bagaimana sikap anak atau tipsnya atau hal-hal yang perlu anda perhatikan untuk menjadi imam yang baik dalam berumah tangga dengan dia nanti, Ustaz. Ya. Untuk bagaimana menerima kekurangannya atau kelebihannya dan melengkapi kekurangan dan kelebihan nanti di dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadhal Ustaz. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau minta nasihat secara umum, ya. Bagaimana di dalam berumah tangga nanti ke depannya. Pertama, ya, seorang laki-laki ketika dia menikah seorang wanita, maka dia harus memegang prinsip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Maka berbuat baik kepada istri, memperlakukan istri sebagaimana yang telah Allah tempatkan di dalam Al-Qur'an dan sebagaimana yang ditempatkan oleh Nabi dalam hadis Nabi SAW, maka itu merupakan sebuah kewajiban, sebuah wajib, dosa seorang laki-laki berkata-kata kasar kepada istrinya,
dosa seorang laki-laki menyakiti hati istrinya, dan dosa seorang laki-laki merendahkan istrinya, dia tidak memiliki martabat, maka ini dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini adalah perintah, bentuknya wajib. Ya, bukan perkara yang dianjurkan. Karena banyak di luar sana orang yang sudah menikah ataupun baru menikah menganggap berbuat baik kepada istri merupakan adalah sesuatu yang dianjurkan. Tidak. Berbuat baik kepada istri bukan sesuatu yang dianjurkan atau sunnah, tetapi merupakan sebuah kewajiban. Kalau kita tidak berbuat baik kepada istri kita, maka kita berdosa. Kita berdosa. Karena Allah yang memerintahkan demikian. Makanya, laki-laki yang mulia, laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, salah satunya adalah ciri mereka adalah mereka berbuat baik kepada wanita. Berbuat baik kepada istri-istri mereka. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya laki-laki yang mulia, laki-laki yang tinggi kedudukannya, Nabi SAW menggambarkan dengan dia berbuat baik kepada istrinya. Kata Nabi SAW, khiyarukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Lihat, seorang laki-laki itu dia menjadi mulia, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana dia memuliakan istrinya. Kalau dia menempatkan sebagaimana mestinya, yang memuliakan istrinya, tidak menghinakannya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mencintainya. Nabi SAW mencintai laki-laki yang memuliakan istri-istrinya. Makanya kata Rasulullah SAW, ashfaqu al-haqqid dha'ifain. Sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, sangat sedih terhadap dua hak orang yang lemah. Di antaranya adalah, kata Nabi SAW, al-mar'ah, wanita, dan al-yatim, yaitu anak yatim. Maka ini adalah dua hak orang yang lemah. Dan Nabi kasihan sekali ketika dua hak itu tidak terpenuhi. Baik itu haknya seorang wanita atau haknya seorang anak yatim. Kemudian Nabi juga mengatakan, ya, Nabi SAW mengatakan, dan ini pelajaran yang penting bagi kaum pria, bahwasanya kata Nabi SAW, tentu ketika kita menikah ini pasti istri kita tidak sesempurna, ya. Pastilah tidak ada wanita yang sempurna. Pastilah wanita itu ada memiliki kekurangan. Makanya disebutkan di dalam hadis dia diciptakan dari tulang yang bengkok. Pastilah wanita ini ada memiliki kekurangan. Mungkin wanita ini dia rajin, mungkin penyayang terhadap suaminya, penyayang terhadap anaknya, berilmu dia. Tetapi mungkin di sisi lain dia tidak cantik, mungkin di sisi lain dia tidak menarik bagi lakinya mungkin. Atau sebaliknya, ada seorang wanita mungkin cantik dia, kemudian dia penyayang tapi dia pemalas, ya. Maka macam-macam. Tidak ada wanita itu yang sempurna. Pastilah setiap wanita itu memiliki kekurangan. Tetapi kita disuruh di dalam agama Islam tidak melihat pada kekurangan tersebut, tetapi galilah kelebihannya. Makanya Rasulullah mengatakan, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kata Nabi SAW, tidak pantas seorang laki-laki beriman membenci wanita beriman, yaitu membenci istrinya. Kalau seandainya dia tidak suka terhadap satu perangainya, maka carilah perangai yang lain yang membuat kita bahagia, yang membuat kita suka. Oleh karena itu, ya, maka seorang suami atau calon suami, maka lihatlah, kenalilah kelebihan yang ada pada pasangan kita. Jangan kita fokus pada kekurangannya, tapi lihatlah pada kelebihannya. Karena sebagaimana wanita tidak sempurna, kita pun juga sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami juga tidak sempurna. Pasti kita memiliki banyak kekurangan. Maka tidak adil seorang suami melihat kelebihan yang ada pada dirinya, tetapi ketika dia melihat kepada istrinya, dia melihat pada sisi kurangnya. Tentu ini tidak adil seseorang bermuamalah kepada istrinya. Kemudian juga ketika seorang suami, ya, dia atau seorang pria menikahi seorang wanita, maka hendaklah dia bangun rumah tangga tersebut berdasarkan tauhid,
berdasarkan sunnah, di atas sunnah Nabi SAW. Janganlah seseorang itu membangun rumah tangganya dengan sesuatu yang Allah murkai, dengan sesuatu yang Allah benci. Maka bangunlah rumah tangga kita itu dengan atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha terus mendekat kepada Allah. Kalau seandainya ada permasalahan di dalam rumah tangga, dan tentu pasti ada permasalahan di dalam rumah tangga siapapun. Bahkan rumah tangga Rasulullah, beliau memiliki pernah permasalahan terhadap istri beliau. Kalau Rasulullah, manusia yang paling baik di muka bumi, dan istri beliau adalah istri yang paling terbaik di muka bumi, terdapat ada permasalahan dalam rumah tangga, tentulah orang yang di bawah mereka pastilah memiliki banyak permasalahan di dalam rumah tangganya, baik itu ustadz ataupun bukan ustadz, seorang penuntut ilmu ataupun bukan penuntut ilmu, pasti dia akan mengalami banyak permasalahan dalam rumah tangganya. Maka seorang muslim setiap kali dia mengalami permasalahan dalam rumah tangganya, berusahalah dia selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha dia selalu menyelesaikan permasalahannya itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah, permasalahan di dalam rumah tangga ini bukan dilihat besar atau kecilnya yang dialami oleh seseorang, atau kecil atau besarnya masalah yang dia hadapi. Kadang subhanallah, permasalahan di dalam rumah tangga itu kadang masalahnya sangat kecil, tapi dia tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan permasalahannya, sehingga rumah tangganya berantakan, rumah tangganya hancur, bahkan timbul terjadi perceraian, percekcokan, permusuhan, ya, padahal disebabkan akibat permasalahan yang sangat sederhana, permasalahan yang sangat kecil, tapi akibat dia tidak diberi taufik oleh Allah, karena dia menjauh dari Allah, karena dia bermaksiat kepada Allah dalam rumah tangganya, maka dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang permasalahan rumah tangga itu masalahnya kecil, tapi tidak diberi taufik oleh Allah, keluarganya berantakan. Dan kadang ada orang dihadapkan dengan masalah rumah tangganya itu masalahnya besar, permasalahannya sangat besar, tetapi dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun keluar dari permasalahan tersebut, dan dia rumah tangganya menjadi rumah tangga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Maka sebetulnya bukan besar atau kecilnya masalah rumah tangga, tetapi permasalahannya Anda itu diberikan taufik atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan permasalahan Anda. Maka tentu orang yang mendekat kepada Allah pastilah dia diberikan taufik oleh Allah, karena Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pastilah Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua perkaranya mudah, maka Allah akan berikan kemudahan. Dan sekali lagi saya katakan, sering kaum muslimin itu tidak menyadari bahwasanya orang yang berada di atas sunnah, orang yang berada di atas jalan yang lurus, jika seorang pria mendapati istri yang salehah, istri berada di atas manhaj yang benar, di atas sunnah, atau sebaliknya seorang istri mendapatkan seorang suami yang berdasarkan manhaj yang benar di atas sunnah, maka mereka lah orang yang paling bahagia dalam kehidupan rumah tangganya. Maka harus diketahui bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang yang paling bahagia di dalam kehidupan rumah tangganya. Siapapun, ya, maka selama dia berada di atas sunnah, maka mereka adalah orang yang paling bahagia dalam kehidupan rumah tangganya. Kalau Anda bandingkan dengan yang lain, maka orang ahlus sunnah wal jamaah orang yang paling bahagia dalam kehidupan rumah tangganya. Dan permasalahan yang ada di dalam kehidupan rumah tangga orang yang beriman, permasalahan yang ada dalam kehidupan rumah tangga orang yang bertakwa kepada Allah, maka permasalahan itu, percekcokan itu sebagai penghapus dosa baginya. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta syaukat allati yushakuha illa kaffarallahu bi khataya. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa rasa gundah, gelisah, rasa sedih, kemudian bahkan duri yang menusuknya, yang menyakitinya, kecuali itu semuanya sebagai penghapus dosa baginya. Maka kalau ada pertengkaran antara orang suami istri, sedangkan mereka kedua-duanya bertakwa kepada Allah, maka yakini pertengkaran tersebut sebab diampuni dosa-dosa Anda, sebab diampuni dosa-dosa kita. Dan yakini pula bahwasanya orang yang bertakwa,
pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang penting yang kita tanamkan pondasi ketika kita membangun rumah tangga, bahwasanya membangun rumah tangga selalu dibangun atas dasar pondasi iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang suami melihat, memperhatikan istrinya sebagaimana diperintahkan oleh Allah, berbuat baik kepada istri, karena itu bukan perkara sunnah melainkan perkara yang Allah wajibkan. Sehingga kalau seorang suami paham semacam ini, dia tidak akan berani berkata-kata kasar, dia tidak akan berani menyakiti hati istrinya karena dia tahu ini adalah perbuatan dosa yang Allah benci. Kemudian ya, seorang suami yang harus dipersiapkan juga adalah kita ketika kita berumah tangga selalu melihat kebaikan-kebaikan istri kita, ya, kelebihan-kelebihan yang mereka punya. Jangan kita fokus pada hal-hal yang kurang dari mereka. Maka insya Allah kalau orang yang menikah menerapkan hal ini, insya Allah rumah tangganya rumah tangga yang bahagia, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran, jazakumullah khair Ustaz. Nasihat yang cukup panjang tadi Ustaz, Masya Allah. Semoga dengan nasihat tadi kita harapkan yang bertanya tadi keluarganya nantinya bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Syukran, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Tapi Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya, pertanyaan dari Aan Andika Ustaz di Kabupaten Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, sebenarnya bagaimana hukum rokok? Karena banyak para ustadz yang mencari dalil untuk menghalalkan rokok. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, hukum rokok itu haram, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan la darara wa la dirar. Kata Nabi SAW, sesuatu itu dikatakan dia halal ketika dia tidak membahayakan dan tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain. Maka rokok berdasarkan kesepakatan oleh ahli dalam bidang kesehatan dan yang lainnya, mereka sepakat bahwa rokok itu menimbulkan mudarat bagi orang yang mengisapnya dan juga menimbulkan mudarat bagi orang yang di sekitarnya. Ya, bagi orang yang di sekitarnya, dan ini tidak ada satupun yang menyelisihinya di kalangan orang yang memiliki takhasus, memiliki konsentrasi di dalam bidang kesehatan dan yang semisalnya. Maka mereka sepakat bahwa rokok itu menimbulkan mudarat bagi diri kita dan bagi orang lain. Oleh karenanya di dalam Islam segala sesuatu yang menimbulkan mudarat baik untuk diri kita atau untuk orang lain, maka itu diharamkan. Di dalam Islam, ya, kalau kita ingin mencari pendapat-pendapat, itu tentu banyak sekali pandangan-pandangan, pendapat terhadap sebuah permasalahan itu tentu banyak sekali. Bahkan lebih banyak terjadinya perbedaan-perbedaan ketimbang terjadinya adanya kesepakatan-kesepakatan. Maka yang diijma itu kalau dibandingkan dengan yang terjadi khilaf di kalangan para ulama tidak sebanding. Yang khilaf itu sangat banyak. Adapun yang disepakati itu ya tidak sebanyak terjadi khilaf di dalam sebuah masalah. Maka kalau kita ingin melihat perbedaan-perbedaan atau mencari pandangan-pandangan, maka itu tidak banyak setiap masalah itu terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Tetapi kita di dalam beragama ini tidak dituntut untuk melihat, mencari pendapat mana yang membolehkan atau mencari pendapat mana yang mengharamkan. Tidak dituntut demikian. Tapi ketika kita beragama ini, ketika melihat masalah itu, melihat mana pendapat yang paling kuat, mana pendapat yang berdasarkan dalil, mana pendapat yang paling berhati-hati yang menyebabkan kita tidak salah di dalam mengamalkannya. Maka itu yang dicari. Bukan dicari dengan istilahnya memudahkan kita, walaupun kita melihat dalilnya lemah, tetapi ini cocok dengan pendapat kita atau cocok dengan selera kita, maka saya ambil ini. Maka tidak boleh demikian. Ini disebut dengan tatabbu'ur rukhas, ya, mencari kemudahan-kemudahan di dalam agama, padahal tahu dia pendapat ini tidak kuat, atau tahu dia pendapat ini misalnya pendapat yang lemah, tetapi karena ini sesuai dengan apa yang dia cari, akhirnya dia ambil. Ini yang dilarang, dan dia berdosa dari sisi ini, karena dia mengetahui sesuatu yang rajih, sesuatu yang kuat, dia tinggalkan sesuatu yang kuat tersebut. Maka di dalam Islam kita tidak dituntut mencari mana yang membolehkan, mana yang mengharamkan, tetapi kalau ada permasalahan kita dituntut mencari mana yang kuat di antara pendapat tersebut, mana yang berdasarkan dalil, mana pendapatnya yang diamalkan oleh para sahabat, mana pendapatnya yang
berlebih berhati-hati ketika pendapat tersebut terjadi khilaf yang sangat sengit, ya, maka seseorang dituntut untuk mengambil pendapat yang paling berhati-hati di dalam suatu masalah ketika kalau seandainya masalah itu tidak bisa dirajihkan misalnya, atau dia mengambil pendapat yang berdasarkan dalil yang kuat yang diamalkan oleh para sahabat. Ini yang kita dituntut di dalam sebuah masalah. Maka kembali kepada rokok, maka rokok itu haram sebagaimana kita sebutkan tadi berdasarkan hadis Nabi SAW bahwasanya sesuatu dikatakan halal, dia tidak membahayakan dan tidak menimbulkan mudarat. Dan kita tahu bersama-sama sebagaimana penjelasan persaksian oleh ahli dalam bidang kesehatan dan yang lainnya atau yang semisalnya, mereka mengatakan hal itu menimbulkan mudarat. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Masih ada waktu, Ustaz, kita akan lanjutkan pertanyaannya, Ustaz. Ada pertanyaan dari Septiani di daerah Simo, Yogyakarta, Ustaz. Bismillah, mohon izin bertanya, Ustaz. Ayah saya pengikut Naksabandiyah Qadariyah, Ustaz. Di tahun 2017 ketika saya hendak menikah, dia mengajukan syarat untuk calon suami untuk wajib berbaiat kepada gurunya. Qadarullah, akhirnya saya memutuskan untuk membatalkan menikah. Hingga sampai sekarang saya masih belum menikah, Ustaz. Masih merasa sulit untuk mendahului ayah. Jika nanti saya sudah menemukan calon lagi biidznillah, apakah bisa, Ustaz, bila saya menggunakan wali selain ayah saya, Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, boleh tidak dia menggunakan wali selain wali ayahnya? Pada asal ini yang disebut dengan wali udhal, ya, bahwasanya dia dijatuhkan atau dipindahkan perwaliannya kepada yang lain. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, la ta'duluhunna. Kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Maka kalau ada seorang ayah menghalangi anaknya untuk menikah, misalnya anak tersebut sudah mendapatkan pasangan yang mana pasangannya tersebut Masya Allah dia bertakwa, orang yang beriman, berakidah yang benar, ya, kemudian sehat fisiknya, bagus akhlaknya, mungkin dia memiliki kemampuan, harta misalnya berkecukupan, kemudian seorang ayah menolak dia tanpa alasan syar'i. Bahkan seorang ayah karena mungkin tidak suka dengan anak ini akibat mungkin berbeda pahaman dengan dia, akhirnya dia tidak mau menikahkan anak perempuannya. Bukan dia tidak mau menikahkan karena alasan syar'i, bukan, tetapi dia tidak mau menikahkan karena alasan yang tidak syar'i, bahkan alasan yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Maka kalau jelas semacam itu, seorang ayah tidak mau menikahkan anak perempuannya tidak berdasarkan alasan syar'i, pada yang datang ini adalah orangnya dari kriteria syar'i itu sudah mencukupi, tapi ayah tidak mau menikahkan, pertimbangannya pertimbangan yang salah, pertimbangan yang tidak ada dasarnya di dalam Islam, maka di dalam Islam boleh wali itu berpindah kepada yang terdekat. Misalnya ada ayahnya tidak bisa, maka berpindah misalnya kepada saudaranya. Kebetulan wanita itu memiliki saudara, maka bisa berpindah kepada saudara. Tentu ini yang memutuskan adalah seorang hakim. Hakim yang memutuskan, dia mengajukan kepada hakim yang mengatakan bahwasanya ayahnya tidak mau menikahkan, maka hakim nanti akan memindahkan wali itu kepada seorang yang terdekat pewaliannya, lebih dekat kepada wanita. Ya, misalnya dia punya saudara, maka dipindahkan kepada saudara wanita tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Tapi Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ada pertanyaan dari Rahma di DKI Jakarta, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum, Ustaz. Bapak saya qadallah telah meninggal. Dulu sebelum meninggal beliau sakit keras dan tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Bagaimana dengan hukum salat bagi orang sakit seperti itu? Apakah tetap ada kewajiban untuk qadha? Dan apakah qadha tersebut bisa digantikan oleh orang lain? Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saya tidak jelas ya sakit kerasnya seperti apa. Tapi yang saya tangkap dari pertanyaan beliau, bahwasanya beliau itu mungkin pingsan, ya, tidak sadarkan diri, ya, pingsan dan semisalnya, tidak sadarkan diri. Para ulama berselisih apakah pingsan ini dihukumi seperti orang yang tidur ataukah dihukumi seperti orang yang hilang akalnya.
Bagi yang menghukumi bahwa pingsan ini seperti orang yang tidur, maka mereka mengatakan wajib dia qada salatnya. Tapi yang mengatakan bahwa pingsan ini ya bagaikan orang yang hilang akalnya, maka tidak perlu dia qada salatnya. Wallahu taala alam, pendapat yang paling benar dalam hal ini adalah kalau seandainya pingsannya lama ya berhari-hari misalnya, maka insya Allah tidak perlu dia mengqadha. Ini seperti orang yang hilang akalnya. Tapi kalau pingsannya sebentar ya mungkin 1 hari atau kurang misalnya, maka insya Allah dia harus mengqadha salatnya. Tetap dia qadha salatnya. Tapi kalau pingsannya lama tadi, berhari-hari dia pingsannya, maka ini seperti orang yang hilang akalnya, sehingga ketika dia siuman, maka insya Allah tidak perlu dia mengqadha salatnya. Wallahu a'lam. Insyaallah Ustaz. Ini mungkin sedikit menarik Ustaz karena ternyata sudah ada penelpon Ustaz. Jadi mungkin kita angkat telepon terlebih dahulu. Ya, Bapak Palkah dari Tenggara. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilahkan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya ini sudah tua ya Ustaz. Sudah tua, umur saya sudah 80 tahun, tapi untuk menghindari apa ya yang tidak asal sunahnya itu kok sukar. Contohnya gini, saya ini dibenci oleh tetangga, dibenci. Jadi kira-kira yang tidak membenci saya ini satu RT itu tidak ada, kira-kira sepertiga, tidak ada sepertiga dari penduduk seluruhnya. Masalahnya saya menghindari amalan-amalan yang tidak ada sunahnya gitu. Yang saya tahu amalan yang tidak sunahnya itu misalnya selamatan, misalnya kemudian yang lain-lain pokoknya yang misalnya banyak sekali lah makanya yang saya tahu tidak ada tuntunannya itu. Nah itu cara menghindari saya itu dibenci oleh manusia. Saya tanya tidak mau jawab, karena apa salahnya kalau saya tidak mau tanya saya begitu. Nah itu kan berat sekali risiko. Kita sudah menangkap Bapak pertanyaannya. Ya. Terima kasih banyak Pak ya. Ya. Fadhal Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan bahwasanya ketika beliau menghindari ya amaliyah atau perbuatan-perbuatan di masyarakat yang beliau anggap itu adalah sesuatu yang menyimpang atau sesuatu yang menyelisih sunnah Nabi SAW, di saat itu pula beliau dimusuhi, dibenci, tidak disenangi. Terus gimana sikap kita demikian? Itu yang mungkin ditanyakan oleh beliau. Pertama, kita harus yakini bahwasanya sunnatullah, ya aturan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang hidup di muka bumi ini pasti ada yang membencinya dan pasti ada yang menyukainya. Pasti ada yang menyenangi Anda, pasti juga ada yang tidak menyenangi kita. Dan sunnatullah. Dan dikatakan oleh sebagian orang Arab di dalam masalahnya dan permisalannya, ridwan nas ghayatun la tudrak, bahwasanya ridha manusia, menjadikan manusia agar semua itu senang sama kita adalah sebuah tujuan yang mustahil untuk dicapai, sebuah tujuan yang mustahil untuk diwujudkan. Karena kita ingin menjadikan orang suka sama kita tidak mungkin, walaupun kita berbuat apa yang mereka inginkan. Seluruh dunia ini kalau kita berbuat apa yang mereka inginkan kita penuhi, maka tidak semuanya yang mencintai kita. Pasti ada saja yang tidak menyukai kita. Bahkan kata ahlul ilm, tidak akan selamat orang itu dari cercaan, dari hinaan, dari caci maki orang, ya, walaupun dia bersembunyi di lubang semut, pasti tetap akan sampai kepada dia cercaan, celaan orang tersebut. Sehingga seorang muslim ketika dia hidup di dunia ini, jangan dia disibukkan, jangan dia terganggu dengan pujian dan cercaan manusia. Maka bukan itu yang kita cari di dunia ini. Yang kita cari di dunia ini adalah ridha Allah.
ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan ridhonya manusia. Allah Subhanahu wa taala cinta sama hambanya ketika hamba itu beribadah kepadanya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Maka ketika Anda beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah cinta sama Anda. Allah cinta sama kita. Maka walaupun manusia tidak menyenanginya, maka itu bukan tujuan kita. Pujian manusia bukan tujuan hidup kita. Tetapi tujuan hidup kita adalah bagaimana kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini menjadi hamba Allah yang senantiasa beribadah, yang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Ya. Tujuan kita agar kita diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang muslim jangan dia berkecil hati. Karena sebesar apapun pujian manusia, itu tidak menjadikan kita sebagai rembulan. Kita adalah kita. Ya. Ya, mungkin Ustaz dipersingkat Ustaz jawabannya Ustaz ya. Sebesar apapun sebesar apapun celaan orang, kita tidak menjadi sampah. Oleh karenanya seorang muslim dia hendaknya dia tidak menjadikan patokan pujian manusia. Yang dia jadi patokan adalah ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala cinta sama dia. Dan apalagi orang yang menjalankan sunnah pasti ada yang membencinya, pasti ada yang menyenanginya. Maka yang terpenting dalam hidup ini adalah seorang muslim bagaimana caranya dia mendapatkan ridha Allah. Jangan dia dipusingkan, disibukkan dengan cercaan manusia. Karena itu tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya Ustaz. Dengan berakhirnya jawaban tadi Ustaz, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah kita telah menjawab 11 pertanyaan dan 3-nya dari telepon, sisanya dari dewan redaksi kita Ustaz. Syukran Ustaz atas waktunya, jazakumullah khairan, dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Foto TV yang senantiasa ikut membersamai acara ini. Syukran jazakumullah khairan. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan